Ini kan kami dalam rangka Hari Museum Indonesia yang memang anggota dari pameran ini ialah Museum Banjarmasin Wasaka, Museum Lambung Mangkurat di Banjarbaru, dan Museum Hulu Sungai Selatan Kandangan. Nah, jadi kami ini ormas. Kalau kami ormas yang berkoordinasi dengan Museum Wasaka untuk tambahan mengisi kegiatan acara ini. Nah, jadi kami salah satu ormas di Banjarmasin, mungkin satu-satunya ormas di Banjarmasin yang salah satunya berniat untuk melestarikan pusaka Kalimantan Selatan, khususnya Kalimantan lah sebenarnya lah untuk cakupan luasnya. Nah, jadi kami visi misinya salah satunya untuk melestarikan budaya. Nah, supaya budaya itu kada hilang, ya dikenal dengan anak-anak muda zaman sekarang. Nah, jangan sampai dilupakan lah. Nah, itu salah satunya, kita jangan sampai melupakan adanya senjata atau pusaka dari Kalimantan sendiri khususnya. Nah, contohnya kayak ini parang nabur, mandau, parang nabur. Nah, parang nabur ini ialah parang yang di situ nanti ada juga. Tapi ini salah satunya, parang nabur ini yang dimiliki oleh Kerajaan Banjar. Kededa di kerajaan yang lain loh di seluruh Nusantara. Karena ini salah satu bukti kebesaran Islam dulu, Kerajaan Ottoman dulu. Nah, jadi ini pesanan yang diberikan Kerajaan Ottoman untuk Kerajaan Banjar pada zaman masa kejayaan Islam dulu. Persebaran Islam kan seluruh negeri, seluruh dunia, sampailah ke Kerajaan Banjar. Kemungkinan dilihat waktu dulu tuh, Kerajaan Banjar ini sangat besar untuk masyarakat Islamnya. Nah, lalulah diberikan salah satu penghargaan dari senjata itu sendiri dari Kerajaan Turki Ottoman. Nah, koleksi yang ini ilat patung. Nah, kebiasaan ilat patung ini memang dikhususkan untuk semacam ajimat tilam upi kecil-kecil seperti ini, biasanya ya kada khususan untuk perang atau berkelahi lah. Nah, pegangan untuk urusan kah, nah gitu. Nah, kemudian gunungan wayang, sadup nih bisa aja, tapi sebagai senjata penikam yang jarak dekat. Nah, gitu lah. Untuk yang pemikat tuh ada ajimat yang lain, kayak tembang liring dan lain-lain. Itu kami jelaskan nanti. Ya kalau ini kemudian keris-keris ini ada berbagai macam juga di Banjarmasin. Dari Pasopati, ini Pasopati nih. Nah, ini Pasopati. Ini memang ada juga di luar daerah Kalimantan, tapi di Kalimantan pun punya juga. Nah, Pasopati. Iya, ampun, luar pun ada. Nah, tapi kita ada referensi tersendiri, ini olahan sini umurnya sekitar 500 sampai 800 tahun ini. Nah, yang ada nih 500 tahun sampai 800 tahun perkiraannya. Kemudian Sampane Kijang, keris apukal. Ini keris apukal ini memang masih kami ada koordinasi dengan luar wilayah Kalimantan, khususnya kayak Jawa, Sulawesi, Sumatera. Tapi keris apukal ini memang ada juga di Banjarmasin. Nah, gitu. Jadi yang kami pamerkan ini semua dari Banjarmasin. Nah, khas Banjarmasin lah. Ini tempan Puamin, keris Arjuna Sasrabahu. Ini tempan baru. Nah, ini tempan baru. Tempan Empu Amin yang ada di Pakapuran. Pasar Baras kah? Nah, untuk empu rambut perak. Nah, itu. Nah, ini Raja Tumpang. Raja Tumpang nih asalnya ini khas benar kita nih Kalimantan Selatan. Kadada di lain. Nah, kadada di lain juga. Raja Tumpang nih khasnya masyarakat Dayak Bakumpai, Marabahan, Hulu Barito. Nah, ini ada kita yang memang yang mengikutnya ini juriat dari Buhan Marabahan sana. Yang memikutnya nih, wah ini ada orang nggak yang Kupiah Habang. Nah, itu orang nggak. Nah, ini memang kenapa ada lambang
bintang dan bulan. Itu padahal lambang daripada kerajaan Arab, kerajaan Ottoman dulu. Nah, karena ada persebaran agama tadi. Makanya kan di Marabahan tuh ada banyak tuan guru. Ya kalau karena memang kerajaan Islam juga masuk di situ juga. Dan syekh-syekh yang dulu kan menyebarkan agama Islam sekaligus berperang sekaligus menyebarkan agama Islam. Nah, tapi menyebarkan agama Islam dengan santun dulu tuh, makanya dulu tuh anak cucunya memiliki sisa-sisa peninggalan senjata zaman dulu lah. Nah, kalau ini keris Pandawa, ini kepunyaannya dari Syarifuddin Nur atau Abbas Sultan yang di Queen, keturunan dari Sultan Suryansah dan Hatib Dayan. Ini ada anunya juriat Sultan Suryansah ada, Siden juriat Hatib Dayan ada. Dua-duanya dapat Siden. Nah, jadi Siden ini memang ada pemberian dari keturunan dari Panglima Ulin. Nah, lalu Siden simpan sampai sekarang. Ini salah satu koleksi Siden. Nah, ini salah satu koleksi Siden. Kita lanjut ke sini. Oh, yang gondol ini tambahan. Nah, aksesoris tambahan. Tapi kami amun menyambat kepada halayak umum supaya rame. Ini parang pembelah kepala naga. Ini POC. Ini benar-benar peninggalan POC. Nah, kenapa jadi ada warnanya hitam dan putih? Karena ini salah satu pedang yang lumayan bersejarah, yang sangat bersejarah lah, sangat bersejarah. Karena ini POC itu kan memang berdagang, tapi sekaligus menjajah negeri kita. Hanya mengambil hasil bumi, menguasai pasar, menguasai hasil bumi kita untuk dijual ke pasaran, mereka yang menjualnya. Orang-orang kita disuruhnya begawi, ini memetik hasilnya. Nah, itu POC. Niatnya memang bahasanya tuh izinnya berdagang. Nah, berdagang. Nah, sejujurnya menjajah aja juga. Jadi pedang-pedang POC ini kenapa jadi ada di tempat kita dan di tempat para pejuang dulu. Jadi ada ceritanya dulu kita sampai pernah hendak dilucuti lah. Parang-parang pejuang tuh orang yang bisi parang diambili. Orang yang di berjalan pakai parang ditahan atau diambil parangnya, karena boleh tuh Bang, ada sedikit perlawanan lah. Nah, takutnya kan ini pejuang tapi menyamar jadi petani misalkan. Nah, kan gitu parangnya diambil seberataan. Dan orang-orang Belanda ini kan pintar. Ini menyewa orang-orang pribumi yang hakun jadi centengnya. Ya kalau ibaratnya orangnya tahan gantal juga, tahan sodok juga ya. Jadi dulu tuh ada gerilyaan, dapatlahnya pedang para pemimpin-pemimpin yang POC ini tadi ya, salah satunya yang pakai tok ini pedang POC ini. Ini ada toknya nih tahun 1744 yang panjangnya ini 1744 juga. Nah, ini ujungnya. Kalau ini ujungnya. Jadi pedang tuh kenapa versinya pendek? Ini pendek. Kenapa jadi pendek? Itu karena yang ada gerilya tadi, diambillah pedang POC tadi, lalu kenapa supaya membawa ini kada ketahuan Belanda, lalu diulahlah pendek-pendek supaya ditangkit, kalau ditangkit di pinggang itu masuk sejarah juga. Nah, jadi kada ketahuan nih, dipotong. Nah, lawan salah satunya ini pembungkas yang para antek-antek Belanda orang Indonesia yang memang orang tahan kebal. Ini membungkasnya salah satunya. Nah, ini benar-benar ini pedangnya. Iya, benar-benar ini. Nah, ini kita lanjut ke sini nih, parang-parang khas Banjar nih. Semua parang-parang khas Banjar nih. Ini dari parang Lais Antasari. Ini kalau dilihat seperti ini aja, tapi ini ada kelebihannya ringan. Ini ringan nih. Iya, padahal untuk ketebalannya walaupun besi tuha, tapi pasti ada beratnya. Ya karenanya tebal lah, lebar. Ini ringan. Nah, kenapa jadi ringan?
Ini pendapat pribadi Bang lah. Kemungkinan ini nih hasil daripada tuangan. Tuangan. Oh, tuangan. Dituang bukan tempaan. Nah, ini salah satunya. Ini parang lantik. Memang bikinan empu lokal, tapi memang bagus. Ini ulahan bahari, parang nabur kemudian singkir, parang tabu darat. Ini aja nih ulahan empu amin, tapi tahun berapa mungkin udah lumayan cukup lama lah. Ini parang kajang rungkup. Nah, ini cukup juga, ada histori juga, cuman kalau kita ceritakan historinya iya kada cukup seharian. Parang lubuk gitu. Nah, ini kalau parang lubuk yang seperti ini pamornya ini langka benar. Ini langka benar. Karena kebiasaan kalau ulun kan bertakun kepada kakawanan yang lebih tua, orang-orang yang pembuat empu-empu kan, dari pamor ini nih ngalih bana mulah ini nih perlu Parang lubuk tadi kan. nggih untuk parang lubuk nih tadi. Bagaimana orang dulu mulahnya Han sudah akalnya tuh nah. Wah, ini aja sih ngalihan ulang. Yang ngalih bener tadi. Amunnya hakun juga mungkin puluhan juta upahnya, karena kada cukup yang waktu anu lah singkat untuk mulahnya. Nah, ini ambang nih parang kerja. Nah, parang kerja biasanya ya ke kebun menetak ranting-ranting pohon yang kecil halus-halus kan. Ini ambang nih juga, cuman ada cerita di balik itu. Karena biasanya kita kebanyakan orang-orang nih di masyarakat takutan menggaduh pusaka ini, takutan ada memingit lah, ada apalah bahasanya, ada kehantuan lah. Nah, jadi kadang-kadang pusaka ini diindahkan. Ada yang membuang malah sampai membuang loh di bak sampah di sungai kita ini kan, padahal ada sejarah di balik itu. Mungkin ini ada kisah dari abahnya dapat kisah dari datunya kan jauh tuh. Nah, kemungkinan itu ada sejarahnya dipakai datunya melawan penjajah Belanda, tapi ngarenyinya takutanan lalu dibuang. Itu yang kita salah satu edukasi kita terhadap masyarakat untuk merawat lah daripada pusaka di wadah kita gitu. Nah, ini lanjut ke parang nabur. Lanjutan dari yang tadi, ini parang nabur. Nah, ini lebih lengkap. Parang nabur ini ada beberapa macam juga. Cuman kalonya parang nabur ini ya tadi pemberian dari Kerajaan Ottoman Turki, karena di Kerajaan Banjar ini masyarakatnya, untuk masyarakat agama Islamnya itu kemungkinan dinilai cukup banyak, lalu dihadiahkanlah parang nabur ini untuk orang-orang di Kerajaan Banjar. Nah, jenisnya berbagai macam, cuman kalau lengkap dengan telabang itu dahulu bahasa Belanda itu kami ada catatannya, buku dari Belanda, bahasanya pun bahasa Belanda. Itu mereka menyebut parang nabur atau pedang nabur, nabuer. Itu bahasa Belanda padahal. Tapi memang jenis-jenis untuk bilahnya tuh ada jenis-jenisnya, kemudian disingkir. Tapi untuk yang selengkapnya, kalau lengkap dengan telabang dan hulu yang aslinya itu sambatannya parang nabur, walaupun jenis bilahnya berbeda-beda. Nah, gitu nah. Jadi ada yang parang nabur lais lantik aja yang kayak ini, ada juga walutan nih, walutan. Ini walutan. Yang paling atas tuh walutan. Panjangnya 1 meter. Cantik benar lah. Cantik benar. Ini pian yang 1 2 3 sampai sini. Ini kalau pian amati ketebalan bilahnya tuh berapa mili yolah. Tebal lah. Dan sekitar 5 sampai 6. Jadi kelebarannya ini pun mungkin sampai 10 sentian, 10 lah. Ya kada sampai lah 8 lah. 6 senti lah. Ini senti 6 sentian. 6 senti. Kemudian kelebaran muhanya nih. Nah, jadi ada yang sampai 8. Kedabalannya 6 mili. 6 mili. Nah, jadi tapi ya tadi
dengan yang ketebalan itu dan kelebaran dan kepanjangan itu, padahal kalau untuk buatan baru itu berat. Tapi ini ringan benar. Nah, bahannya nih sampai weh ini ulun mencari bahannya yang baja modern, sambatannya hampir kada menemukan lagi. Baja modern itu ada yang sampai 2 juta per bahannya. 2 juta. Menempanya sekitar 500 sampai 750 bahannya aja. Nah, itu pang kada sampai yang ini ke apa namanya sampai ringan seperti ini nih ngalih benar. Nah, makanya ini semacam barang langka di Banua kita juga karena hampir punah juga nih. Ini yang hampir punah nih. Kalau barang ngabur berarti lah ulahan sini tapi khas Arab kayak itu kan. Iya, ciri-ciri Arab tuh ada masih, tapi khas ini memang sudah diberikan ke sini di lain pun kadada, di Arab pun kadada, yang ada di museum Belanda. Barang ngabur di Arab ada juga. Kadada. Jadi diulang. Khusus ini aja. Khusus di sini dibariakan seberatan, ibaratnya kadada yang replikanya, kadada anunya. Jadi adanya cuman di museum Belanda itu direbut dari tangan pejuang. Yang pejuang-pejuang yang dipenggal, yang dihukum, diambil parangnya. Nah, ini lanjut kita ke parang bungkul. Ini jenis parang bungkul. Nah, parang bungkul ini ada beberapa jenis. Jenis parang kayu tangi, parang bungkul warik mengantuk, parang bungkul biasa, tapi ini wajan gantung. Jenisnya ini jenis bahari. Ini umurnya sekitar 300 sampai 400 tahunan yang lalu. Sampai 500 mungkin ada nih. Cuman perkiraan aja pang itulah. Ini buatan baru. Nah, ini parang baduk ini sama parang pembelah ambul yang untuk manu batang jurang untuk batang kan gunung dulu. Iya. Dulu kan kulit batang aja tabalnya sini. Ya kalau nah ini salah satu gasan kerja. Amun ini senjata kerja kawa dulu tuh. Tapi ini amun weh ini dilihat dari nilai historinya nih kayak ini, terus pamornya nih kayak ini, kita ambil apuahnya. Nah, kita ambil apuahnya. Mahal dah. Nah. Kita lanjut ke jenis laras pendek, sambatannya laras pendek ini. Laras pendek itu kan laras panjang tadi. Ini laras pendek itu ada jenis keris. Ini laras pendeknya artinya yang kawat ditangkit di pinggang. Nah, ada belitung laki, ada belitung bini. Untuk tuahnya masing-masing kepercayaan banglah. Setiap praktisi di anggota Ormas Wasaka itu masing-masing ada. Oh, ini belitung laki hagan misalkan penarik rezeki. Wah, belitung bini untuk misalkan kewibawaan, karisma, nah gitu. Macam-macam bang. Jadi masing-masing ada kepercayaannya masing-masing untuk penangguhan. Nah, ditangguh bahasanya isiannya atau kegunaannya apuahnya lah. Nah, sakin ini buatan Puamin nih, buatan Puamin Kuali. Memang di Sulawesi ada juga jenisnya yang seperti ini, tapi berbeda dari bilahnya ada sedikit perbedaan. Memang ada susuran, dua kita ada yang lebih lebih ke arah senjata yang digunakan. Nah, terus di hulunya juga berbeda. Kalau yang di luar tuh arahnya kayak hulu pistol namanya. Nah, kalau ini kita kada sedikit agak mano. Ya, sedikit aja. Amun di luar tuh pasti hulu pistol, lebih kayak condong ke sana. Sangkuh. Nah, ini salah satu tatakan pedang juga nih, sangkuh yang ini yang untuk dipamerkan nih. Ini tatakan dari pedang juga. Tatakan pedang juga. Tapi ini tanpa marking atau bahasanya tok. Nah, tanda. Tatakan pedang jenisnya tuh yang memakai itu POC juga. Yang memakai itu jenisnya zaman POC Belanda juga. Asu ini khas Kalimantan, kadada di lain.
Ini senjata penikam di Banjar yang paling cukup terkenal juga lah jenisnya. Artinya ini kalau di daerah Tapin, Rantau memakai benar karena ya daerah sana ya daerah kandangan kan rantau, nah seperti itu. Janaspati, ini tempat Puamin juga nih, tempat Puamin. Nah, terus kembali ke lanjut ke belati bini, belati laki. Ya amun bini jarnya amun behual orang kada mewali karena bebinian. Nah, amun laki ini bisa aja behual orang kita sangit, orang empat juga sangit karena sama-sama lelakian. Nah, itu. Kemudian pisau. Nah, ini pisau yang dipamerkan nih ialah ini kedede di luar bahannya nih nah. Memang ada bahannya, cuman untuk pengolahannya kada sanggup lagi yang kayak Jawa, Sulawesi, kada bisa mengolah kayak ini. Iya anunya bahannya nih. Bahannya nih kada kawal lagi mulah. Ini bahannya nih bahan khusus. Artinya sambatannya nih wasi begirap. Amun kita di Banjar nih sambatannya wasi begirapnya begirap. Bahannya nih khusus. Adapun bahannya di tempat di Jawa pun kada bisa meulahnya begirap kayak ini. Nah, kada bisa meulah begirapan supaya begirapan tuh. Yang bisa meulah Empu Amin dan ada pandai-pandai di negara. Nah, nggih. Jadi hampir kada kawa di luar menyamai. Jadi ini khas ini bener. Ini sudah mendunia nih. Yang jenis baja begirap nih. Jenisnya banyak, Bang. Ada yang aso, mungkin ada yang parang. Tapi bajanya nih begirap nih sudah sampai mendunia. Sampai ke Jerman, sampai ke Amerika. Nah, kemudian ini pisau julung-julung. Ini memang khusus ke arah hulu sungai. Nah, pisau raut. Nah, pisau raut nih memang digunakan untuk kerja, meraut apa nih kayak itu nah. Mokir, pisau Majapahit. Pisau Majapahit nih bukan dari Majapahit Bang lah, cuman kemungkinan dulu tuh masih dalam tahap pengajian juga Bang, dalam tahap kajian. Artinya pisau yang berbentuk kayak ini nih sudah ada di zaman Majapahit. Kayak itu dah. Artinya pisau kita ini tuha juga. Sejarah yang pusaka-pusaka kita ini tuha lah. Ini ada cacing kanil. Wah, ini geragai. Nah, geragai ini ulun beberapa kali yang inilah yang dipamerkan nih. Kenapa julun geragai ini yang dipamerkan nih ada belain daripada geragai-geragai yang lainnya. Oh, ini geragai yang sebenarnya kata pendapat-pendapat empu, pendapat yang tutuha yang lain. Ini ujar sidin jadi ulun mengambil pendapat dari berbagai macam kawanan atau tetuha atau empu. Ini umurnya ini awal daripada pusaka, awal daripada wasi. Sebelum wasi itu ada bentuk, ini yang awal jar. Jadi umurnya berapaan? Sekitar mungkin 1000, 2000, mungkin lebih. Di Banjar juga punya. Dan Banjar ampun khasnya Banjar. Karena kadada geragai di lain. Adanya memang ada cacing kanil di lain. Tapi kadada samaannya. Nah, ini gitu nah. Nah, mungkin cukup itu aja tuh. Yang lainnya nih paling kopiah yang abad 19 ini memang peninggalan para alim ulama dulu. Nah, untuk pusaka kita sudah habis. Cemeti. Nah, cemeti satu. Cemeti ini memang awal dari Datuk Kelampaian Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Yang lain yang ini. Awal mula sejarah cemeti ialah dari Datuk Kelampaian Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Kenapa pada diciptakan pada itu cemeti? Jadi dulu ya kada boleh bersenjata kita nih. Tapi ada pemberontakan, tapi ada gerombolan. Macam-macamnya hantu gin ada, nah gitu nah musuh. Jadi waktu itu Sidin kan bulik dari Mekah belajar. Melihat keadaan kayak itu, Sidin berulah lah ikutan Sidin sebagai tongkat.
kepercayaannya ialah kepercayaan sekarang ialah dahulu tuh waktu Sidin pakai tongkat itu dalam jarak 40 meter persegi itu hantugin karwani baparak, apalagi orang mau jahat. Nah, dan beberapa cerita memang ulun sempat juga pengalaman pribadi hendak ditimpas orang, artinya karena sahabat tertimpas artinya alhamdulillah gitu. Nah cuman pertolongan Allah juga bang artinya. Nah gitu nah. Nah itu salah satu lah anunya, artinya orang berniat jahat. Sebenarnya ini nih bahannya dari kayu. Kemudian diisi perajahan, diisi doa lah, diisi doa, ada yang bentuk perajahan, ada yang bentuk macam-macam, nah gitu nah. Jadi isiannya tuh berupa doa-doa dari alim-alim ulama yang memang ada di bidang ini. Nah, lalulah jadi cemeti itu. Kebiasaan dipakai oleh pedagang-pedagang yang bermukim jauh daripada yang pasarnya gitu. Nah, takut di jalan kan dulu lewat sungai banyak. Nah, itulah kita bersariat. Nah, itu salah satunya. Ini sudah habis lah. Nah, cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. nilai di aturan kita segini dengan 35. Kita usahakan dapat 40 lebih. 40 di bulan. Wah, atas. Kita menganak lo, Bang. Oh, berarti ini bakas montok berapa? Goge. Kopi tangis. Iya toh. Berapa biji dah? Soalnya bakas itu ya toh. Karena habis sekian kan ulang pulang. Wah. Sumpit di dahi. Jauh mereka. Tur. Kenapa sih? Nah, kalah Oma. Biji dah. Biji lagi. Berapa deh? Ya Pak, nih parang-parang ini masuk. Nah, itu yang paling benar. Mana tuh? Berapa nilainya, Om? Berapa? Yang kan tahunan
15.